Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Atamasya ilal ba'dat wa la tansa ihmilu ar-ribat. Idza kuntum ummat Muhammad ajibus salamu bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Yang terhormat kepada dewan juri yang arif dan bijaksana, serta teman-teman dai dan daiyah yang dirahmati oleh Allah. Perkenalkan, nama saya Laila Anjum Suriah. Saya delegasi dari sekolah SMP Islam Bahbolong. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Meneladani Sifat Rasulullah di Era Milenial. Apakah kalian mengenal siapakah beliau? Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jika kita ingin mengenal Rasulullah SAW, kita bisa mengenal beliau dengan cara memperbanyak membaca sholawat dan membaca Al-Quran kepadanya. Ada banyak sekali sifat-sifat Nabi, terutama sifat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Lalu, apa yang bisa kita jadikan teladan dari Nabi Muhammad di era milenial ini? Tentunya banyak sekali. Salah satunya adalah cara bertutur. Tidak pernah ada ucapan yang menyakitkan dari Rasulullah SAW. Tidak pernah ada ucapan yang menyudutkan, apalagi diskriminatif. Bahkan ucapan yang ditujukan kepada orang-orang yang membencinya pun tidak pernah menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Pada ayat tersebut jelas sekali bahwa Rasulullah SAW adalah sosok Nabi yang mempunyai sifat suri tauladan yang baik dan mulia. Ini semua bisa kita lihat dari 4 sifat Nabi, yakni yang pertama as-siddiq, yang berarti jujur, tidak pernah berbohong. Yang kedua amanah, yang berarti dapat dipercaya dalam perbuatannya. Yang ketiga fatonah, yang berarti cerdas. Dan yang keempat yakni tabligh, yang artinya menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para hadirin dan calon penghuni surga yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat apa yang terjadi di era milenial saat ini. Begitu banyak sekali masyarakat yang menebar ujaran kebencian di dunia maya ataupun nyata. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk saling membenci, memaki, apalagi persekusi. Sebagai generasi muslim yang hidup di era milenial ini, bukan berarti kita harus meninggalkan nilai-nilai luhur yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan seharusnya kita mampu meneladani sekaligus mengimplementasikan semua sifat Rasulullah di era milenial ini. Ketika kita berkaca pada potret kehidupan di era digital saat ini, akhlak seperti Rasulullah SAW semakin sulit untuk ditemui. Lalu, bagaimana nasib kita yang belum memiliki akhlakul karimah yang sebagaimana mestinya? Maka dari itu, seharusnya kita mampu meneladani sekaligus mengimplementasikan semua sifat Rasulullah di era milenial ini. Meski contoh itu terjadi pada ratusan atau ribuan tahun lalu, masih tetap relevan diterapkan di era milenial ini. Para hadirin dan calon penghuni surga yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya apabila kita semua mampu meneladani semua sifat Rasulullah SAW, insya Allah
kita akan mendapatkan kesempurnaan dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah yang pertama, mendapatkan kesempurnaan iman. Dan yang kedua, kelak di akhirat akan ditempatkan bersama Rasulullah. Dan yang ketiga, akan merasakan manisnya iman. Apa itu manisnya iman? Manisnya iman adalah merasakan segala lezatnya ketaatan dan siap menunaikan ibadah sesuai syariat Islam. Ada satu pepatah mengatakan, melihat bunga sedang merekah akan terlihat sangat indah. Rindu Muhammad adalah berkah, meneladaninya adalah ibadah. Sebagai penutup, marilah kita bermuhasabah terlebih dahulu. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah habibi nuru sata'al madinah yusalla sholatu litahallat shifatu ya mahdil lidzullu mashi yasma'ul mamatu. Semoga kita bisa meneladani akhlak Nabi dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke kota Mekah akan terlihat sangat indah. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja kurus ya asine.